Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai penerapan seluruh konsep mikrokontroler yang telah dipelajari untuk merancang sebuah sistem mikrokontroler secara utuh. Materi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana berbagai modul pada mikrokontroler dapat diintegrasikan dalam satu proyek mini yang sederhana namun fungsional. Perkenalkan, nama saya Reva Restu Ramadan dengan NPM 41187003230028 dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2023 Semester 5. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan langkah perancangan sistem mikrokontroler, integrasi modul input dan output, timer, komunikasi serial, serta input dan output analog, dan diakhiri dengan contoh proyek sistem sederhana. Langkah pertama dalam merancang sistem mikrokontroler adalah menentukan tujuan dan fungsi sistem. Pada tahap ini ditentukan apa yang ingin dicapai oleh sistem, misalnya sistem monitoring, sistem kontrol, atau sistem otomatisasi sederhana. Penentuan tujuan akan mempermudah pemilihan komponen dan modul yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya adalah pemilihan mikrokontroler yang sesuai. Pemilihan ini didasarkan pada jumlah pin input dan output, ketersediaan modul internal seperti ADC, timer, dan komunikasi serial, serta kebutuhan daya dan kecepatan pemrosesan. Setelah itu dilakukan perancangan blok diagram sistem untuk menggambarkan hubungan antar modul. Tahap perancangan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pembuatan rangkaian dan penulisan program mikrokontroler. Setelah tahap perancangan awal, langkah berikutnya adalah mengintegrasikan berbagai modul dalam satu sistem. Modul input dan output digital digunakan untuk membaca kondisi saklar atau tombol serta mengendalikan aktuator seperti LED, buzzer, atau relay. Modul ini menjadi antarmuka dasar antara mikrokontroler dan lingkungan luar. Modul timer digunakan sebagai pengatur waktu dalam sistem. Timer dapat dimanfaatkan untuk membuat delay tanpa mengganggu proses utama, menghasilkan interupsi berkala, atau mengatur jadwal kerja sistem. Dengan timer, sistem dapat bekerja lebih terstruktur dan efisien. Komunikasi serial seperti USART, I2C, atau SPI digunakan untuk pertukaran data antar perangkat. Modul ini memungkinkan mikrokontroler berkomunikasi dengan sensor digital, modul tambahan, atau komputer. Komunikasi serial sangat penting dalam sistem yang membutuhkan monitoring atau kontrol jarak jauh. Selain itu, modul input dan output analog juga diintegrasikan dalam sistem. Modul ADC digunakan untuk membaca data dari sensor analog seperti sensor suhu atau cahaya. Sementara itu, output analog dapat direalisasikan menggunakan PWM untuk mengendalikan kecepatan motor atau kecerahan LED. Integrasi seluruh modul ini dilakukan melalui pemrograman yang terstruktur. Program harus mampu mengatur prioritas tugas, membaca data input, memproses data, dan menghasilkan output sesuai dengan logika sistem yang telah dirancang. Sebagai contoh penerapan seluruh materi, dapat dirancang sebuah sistem monitoring suhu ruangan sederhana. Pada sistem ini, sensor suhu analog digunakan sebagai input. Data dari sensor dibaca oleh ADC mikrokontroler dan diolah menjadi nilai suhu yang dapat ditampilkan. Timer digunakan sebagai basis waktu untuk melakukan pembacaan suhu secara berkala. Setiap selang waktu tertentu, mikrokontroler membaca sensor dan memperbarui data. Komunikasi USART dapat digunakan untuk mengirim data suhu ke komputer sebagai media monitoring. Sebagai output, sistem dapat mengendalikan kipas atau LED indikator menggunakan output digital atau PWM. Jika suhu melebihi batas tertentu, mikrokontroler akan menyalakan kipas atau memberikan peringatan melalui LED atau buzzer. Seluruh modul bekerja secara terintegrasi dalam satu sistem. Proyek sederhana ini menunjukkan bagaimana modul input dan output, timer, komunikasi serial, serta input dan output analog dapat digabungkan menjadi satu sistem yang fungsional. Dengan pendekatan yang sama, sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang lebih kompleks. Sebagai kesimpulan, perancangan sistem mikrokontroler memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap setiap modul dan cara mengintegrasikannya. Dengan menguasai langkah perancangan dan integrasi modul, mahasiswa dapat merancang berbagai sistem berbasis mikrokontroler secara mandiri dan efektif. Demikian penjelasan mengenai penerapan seluruh materi dalam perancangan sistem mikrokontroler dan contoh proyek sederhana. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.